Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya sudah berulang kali sebetulnya menjelaskan tentang ajaran spiritual kuno yang ada di dunia ini, yang pernah muncul, berkembang, dan mempengaruhi peradaban di berbagai belahan dunia. Tentang ajaran spiritual di tanah Jawa atau di Nusantara sudah beberapa kali dijelaskan. Ajaran suwung, jumbuh kawula Gusti, sangkan paraning dumadi, sastra jendro hayuningrat pangruating diyu. Mestinya Anda mulai bisa mengerti betapa agungnya ajaran spiritual yang ada di tanah Nusantara ini. Telah dijelaskan pula kepada Anda semua ajaran luhur yang itu muncul dari kawasan Himalaya yang kita kenal sebagai Tantra, ajaran Tantra Yoga. Tantra yang sejati, bukan tantra-tantraan. Tantra yang sungguh-sungguh bisa memandu, menunjukkan jalan pada setiap orang untuk menjadi jiwa yang sempurna, jiwa yang mengalami moksa, terbebas dari pusaran penderitaan. Telah dijelaskan juga kepada Anda semua apa itu ajaran druid yang agung, yang tidak mungkin Anda bisa temukan di Google, kecuali Google itu mulai memuat tulisan saya. Telah dijelaskan pula tentang kesadaran Kristus dengan sangat gamblang. Bahkan ada bukunya yang sangat tebal. Yang kalau itu sungguh-sungguh Anda hayati, maka Anda punya jalan keselamatan yang nyata. Telah juga dijelaskan ajaran Persia kuno yang dulu disampaikan oleh Zarathustra, yang bersumber dari Ahura Mazda. Dan saya juga jelas telah menyampaikan apa itu Ahura Mazda. Ahura Mazda itu bukan Tuhan, tapi dia adalah keberadaan ilahi, manifestasi dari sang sumber hidup sebagai sebuah entitas, tetapi telah mencapai tataran evolusi yang sangat tinggi sehingga bisa merealisasikan kualitas ketuhanan sedemikian rupa sehingga tak terjangkau oleh imajinasi manusia. Tapi kita bersama-sama bisa merasakan keagungannya, kasihnya, kecerdasannya. Nah, tentang ajaran dari Ahura Mazda ini nanti bisa Anda sungguh-sungguh pelajari seutuhnya di buku saya yang terbaru, yang disandingkan dengan pelajaran dari tanah Nusantara. Pelajaran yang disampaikan oleh Sang Dewa Ruci yang bertahta di relung hati. Ajaran Mesir kuno, ajaran dari Ra, matahari jagat raya, yang seringkali dipersepsikan dengan simplistik tetapi tidak pas sebagai dewa matahari, juga sudah saya paparkan. Hasil
perjumpaan saya dengan rasang matahari jagat raya itu, saya tuliskan di dalam buku Kesadaran Matahari. Di sana gamblang dijelaskan tentang realitas Tuhan, tentang apakah ada kebenaran absolut, apa itu ruang dan waktu, dan seterusnya. Nah, ada lagi ajaran Valhalla, yang lagi-lagi kalau Anda mencarinya di Google, dari sumber-sumber yang bisa ditemukan oleh Google, bisa meleset dari kebenaran. Valhalla itu sebetulnya ya secara sederhana mirip dengan rumusan-rumusan pencerahan yang pernah saya sampaikan. Karena memang Valhalla itu adalah sebuah kata yang merepresentasikan ruang kesadaran atau tataran kesadaran yang dicapai oleh para kesatria yang berhati murni, kesatria yang tulus, yang tidak mentoleransi segala watak angkara di dalam dirinya itu bertumbuh. Inilah yang dulu juga pernah dihayati sungguh-sungguh oleh para leluhur tanah Viking yang sekarang menjadi negeri Skandinavia, yang jejak-jejaknya masih ada walaupun orang Skandinavia sendiri belum tentu memahami. Tapi ada tradisi yang kemudian dibentuk oleh pengaruh energi yang masih tersisa di tanah itu, yang membuat orang Skandinavia secara umum jauh lebih bahagia ketimbang orang-orang di belahan dunia lainnya. Mereka lebih menghargai hutan, hutan juga mengasihi mereka, dan seterusnya. Nah, semua ajaran kuno itu sudah lama terpendam. Kalaupun dibicarakan, itu dengan pembiasan yang luar biasa. Ya. Orang banyak bicara tantra, ngalor ngidul bicara tantra, tapi tidak ada korelasinya dengan kemurnian jiwa. Tapi berani-beraninya bicara tantra lalu mengkaitkannya dengan moksa. Sungguh tidak masuk nalar ya, bagaimana moksa bisa diraih tanpa kemurnian jiwa. Kalaupun kemudian bicara tentang kemurnian jiwa, tidak ada metodologi yang bisa dibenarkan karena yang membicarakannya juga tidak murni jiwanya. Saudara dan saudari yang lainnya, ada juga orang bicara tentang sastra Jendro Hayuningrat, tetapi menjadi sangat bias karena kemudian direpresentasikanlah ajaran ini sebagai ajaran kesaktian. Kalaupun ada istilah memurnikan jiwa, sekali lagi juga tidak dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang punya dampak nyata kepada pemurnian jiwa itu. Dan lagi-lagi memang akar masalahnya karena yang membicarakan tidak paham esensinya dan tidak murni jiwanya juga. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sesungguhnya sangatlah beruntung orang yang bergabung di persaudaraan matahari. Belajar dari saya, berjumpa dengan saya, mendapatkan limpahan kasih murni dari saya, mendapatkan limpahan cahaya kesadaran dari saya. Karena apa yang Anda terima itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa Anda tukar dengan apapun, yang belum tentu akan bisa didapatkan oleh orang di generasi yang berbeda. Maka saya seringkali heran
Kenapa ada orang yang sangat ruwet, berlarut-larut di dalam drama yang tidak bermutu, terus-menerus membiarkan jiwanya keruh, sementara mereka berhadapan dengan saya, ngobrol dengan saya, mendapatkan wawasan dari saya, mendapatkan pengarahan dari saya. Sungguh-sungguh, yang terjadi pada mereka yang seperti itu adalah sikap tidak bersyukur yang absolut. Penyia-nyiaan yang absolut terhadap permata kehidupan yang diberikan kepada dia. Jadi siapapun yang masih bertahan dengan segala egoismenya, kesombongannya, kelicikannya, keruwetan pikirannya, kecaperannya, ya sebetulnya menanggung risiko yang besar. Karena itu semua adalah tindakan yang membawa pada dosa yang nyata. Itu semua adalah tindakan yang mendatangkan karma buruk bagi Anda semua, yang memang secara hukum kosmik itu bisa dipetik dengan cepat. Tentu saja, tidak ada kerugian pada diri saya ketika Anda menyanyiakan semua ajaran saya. Saya tidak akan kekurangan orang untuk berjuang bersama saya, untuk meraih visi yang agung. Kerugian sepenuhnya ada pada diri Anda, bukan pada saya. Jika ada 400 sekian orang mengikuti webinar ini, 90%-nya, katakanlah ya, atau misalnya, cuma ikut-ikutan, pura-pura belajar, tidak ada ketulusan, gak ada ruginya buat saya. Jadi kalau Anda ikut webinar tapi juga menyanyiakan ajaran saya, sekali lagi tidak ada ruginya buat saya. Yang rugi adalah Anda sendiri, dan Anda dengan sikap itu sebetulnya memilih sebuah risiko yang besar. Ya. Karena ini hukum kosmik. Kalau pakai bahasa Inggris itu begini, high gain, high risk. Kalau Anda mau meraih sesuatu yang besar, yang agung, pasti risikonya juga sepadan, sangat tinggi. Anda sudah masuk ke PM, bertemu dengan saya, ya, lalu mengabaikan semua keagungan ajaran yang saya sampaikan. Jelas itu risikonya tinggi, sepadan dengan keistimewaan yang sebetulnya bisa Anda peroleh. Ya. Tentu saja, saya punya kesabaran yang bisa jadi tak pernah Anda bayangkan, atau tak terbayangkan oleh imajinasi Anda yang paling tinggi sekalipun. Tetapi ini bukan tentang saya, ini tentang Anda. Anda itu sebetulnya mau apa? Beneran mau selamat jiwa raganya atau tidak? Beneran mau meraih kebahagiaan yang sejati atau tidak? Kalau beneran, kenapa perilakunya tidak sinkron dengan apa yang Anda mau? Kenapa Anda selalu mengutamakan hal-hal yang tidak penting? Kenapa Anda masih berkutat dengan kemalasan Anda? Kenapa Anda masih mempertahankan sesuatu yang mestinya sudah Anda buang jauh-jauh?
Kenapa Anda masih bersikap tidak tulus? Kenapa masih sombong? Kenapa masih bercanda-bercanda main-main dengan ajaran ini? Bukan gak boleh bercanda, tetapi yang saya maksud adalah mempermainkan ajaran ini. Kenapa masih begitu? Mempermainkan berarti gak serius. Gak serius dalam menjalaninya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya ini bukan guru spiritual biasa. Kalau saja Anda bisa mengenali diri saya seutuhnya, atau paling tidak gak usah seutuhnya lah, 30% dari realitas diri saya saja, Anda akan mengerti bahwa sikap Anda selama ini itu keterlaluan. Dalam posisi saya sebagai manusia, bisa jadi penampilan lahiriah saya itu membuat Anda tidak mengerti di balik itu ada apa dan siapa. Dan pada saat yang sama, saya bisa bersikap sangat egaliter pada siapapun. Mencoba untuk menurunkan derajat saya sampai serendah-rendahnya sama dengan Anda. Tapi sayang sekali sikap itu tidak diapresiasi dengan wajar. Yang itu merugikan Anda sendiri, bukan merugikan saya. Mestinya mulai malam ini Anda mengambil keputusan yang tepat, membuat pilihan yang benar, bersikap yang lebih benar demi keselamatan jiwa raga Anda sendiri. Lebih bersungguh-sungguh menjalankan keheningan, lebih sungguh-sungguh belajar, membaca apa yang saya tuliskan, membaca buku yang saya sudah tuliskan buat Anda semua, menyimak semua video dalam YouTube saya dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati. Jangan lagi ada kata-kata seperti ini. Saya meditasinya menunggu tergerak. Anda itu sebetulnya malas alias kebluk, cuma mau mengemasnya dengan bahasa spiritual. Gak usah tergerak-tergerakan lah kalau Anda itu belum jiwanya murni. Untuk bisa mencapai kemurnian jiwa, semua rasa enggan, rasa malas terus Anda lawan. Mau nunggu tergerak ya kapan? Emang udah males kok, gimana sih? Anda harus bangun, bangkit. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Jangan hanyut dengan rasa malas, rasa enggan. Sambil bilang nunggu tergerak, itu gimana ceritanya? Yang boleh bilang tergerak, digerakkan Gusti itu, ya mereka yang memang sudah heningnya benar, yang sudah jiwanya murni. Kayak saya nih, digerakkan ke Hong Kong gitu ya. Itu benar. Jadi silahkan perbaiki sikap Anda. Bukan waktunya lagi Anda bersikap yang tidak sepatutnya, mengabaikan kebenaran sejati yang sebetulnya gamblang di hadapan Anda. Coba Anda pakai nalar. Manusia macam apa yang bisa bergerak seperti saya? Dengan daya tahan tubuh seperti saya, dengan performa pengajaran yang tidak pernah mengalami penurunan, walaupun saya bisa ngajar tiap hari atau selang hanya 1 hari,
dengan membahas semua misteri tentang kehidupan, tentang jagat raya, tentang Tuhan dengan sangat gamblang. Mengungkap kembali semua ajaran kuno yang di Google pun nggak ada, di buku-buku lain pun tidak ada. Coba Anda pikir manusia macam apa yang bisa kayak begitu? Kenapa Anda ketemu orang kayak begitu kok nggak punya penghormatan yang sepatutnya? Kenapa ilmu yang sebetulnya sangat mahal ini Anda sia-siakan dengan sikap meremehkan? Nggak sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Dengan saya bersikap dan berkata seperti ini, berarti ini sebuah peringatan yang sangat keras buat Anda semua untuk segera berbenah. Ya. Karena setelah ini tidak akan ada toleransi yang seperti dulu. Ya. Tadi saya bicara tentang diamond energy. Anda tahu apa artinya? Anda tahu nggak permata itu apa? Permata, ya, batu mulia, bernilai tinggi, jernih, cemerlang yang terbentuk dari bongkahan yang semula kasar. Ya. Diberi tekanan, diberi gosokan, sehingga yang kotor-kotor ini terurai, lepas. Yang tersisa adalah suatu yang sangat keras, jernih, cemerlang, tangguh, kokoh. Anda sedang hendak dibentuk menjadi permata itu. Kalau tidak tahan, ya sudah. Bedanya dengan batu adalah Anda punya pilihan. Anda harus keluar. Atau memang, kalau Anda mau bersikap kayak batu, saya nggak akan memilih. Yang ternyata bukan bongkahan permata, cuma batu kali, saya buang. Saya akan mengefisienkan energi saya hanya untuk membentuk siapapun yang memang punya kapasitas untuk menjadi permata. Ya, dan itu sebetulnya Anda yang menentukan. Nah, kalau Anda terus bersikap tidak sepatutnya, ya resikonya kayak tadi. Nggak masalah buat saya, misalnya sekarang ada 3 grup pesona matahari, ya. Saya akan sisir lagi, yang ternyata cuma batu kali, tak pecatin aja. Ya, karena sudah tidak ada lagi waktu untuk main-main yang tidak sepatutnya. Tak peduli Anda siapa. Tak peduli sejauh mana Anda terkesan dekat dengan saya. Ya. Silahkan Anda renungkan dan Anda yang memilih nasib Anda sendiri. Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.